Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Bitpop ya, yang model ini. Nah, jadi Bitpop ini permasalahannya teman-teman, kita akan melakukan penggantian as shock depan ya. Jadi ini udah kita belikan yang baru dan original ya. Tuh kodenya KZL teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harganya 160-an ya di sini. Saya nggak tahu di tempat teman-teman ya harganya berapa. Jadi ini yang satu biji harganya segitu ya. Karena yang akan kita ganti satu biji, jadi kita beli satu biji teman-teman. Permasalahannya ya, karena ini shock ini terjadi kebocoran ya teman-teman, kebocoran. Sebenarnya ini ya, ini saya ambilkan. Jadi ini kotor sekali ya teman-teman. Kotor sekali, jadi ini udah saya bersihkan. Ini yang tadinya banyak sekali kotoran debu ya yang sudah mengental ya. Kenapa saya bilang debu yang sudah mengental? Karena tercampur dengan oli yang rembes itu teman-teman ya. Oli yang itu kelihatannya tuh, makanya seperti ini tuh. Terlalu banyak oli yang keluar dan itu membuat debu-debu itu menempel ya teman-teman. Ini tuh. Ini udah saya bersihkan sedikit menggunakan kawat halus ya, sikat kawat halus. Jadi udah kelihatan agak bersih. Belum, tapi kita bersihkan menggunakan bensin ya teman-teman, ataupun air sabun ya. Jadi ini karena dia udah kelamaan bocor teman-teman. Nih kelihatan ya tuh. Kelihatan baret di bagian asnya. Ya, tuh teman-teman. Kelihatan baret ya. Ini sebenarnya walaupun kita ganti seal shock baru teman-teman, tetap akan terjadi kebocorannya karena bisa kita bilang krumnya lah ini ya, krumnya sudah rusak tuh. Memang kalau kita akali dengan cara diamplas teman-teman, emang bisa, cuman nggak terlalu lama bertahan lah ya, jadi rembas lagi nanti ya. Jadi solusi yang paling bagus sih harus diganti ya. Jadi ini kita lakukan penggantian, tapi bukan itu intinya teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mudah ya, cara mudah membuka dan memasang sel shock depan ya pada motor Bitpop ya. Jadi ini caranya teman-teman. Untuk cara membukanya ya, kita buka dulu untuk seal debunya ya. Seal debu kita buka dulu teman-teman ya, ini tuh. Maka akan ada kancingan ya. Kancingan ya, saya namakan kancingan di istilahnya kalau di sini. Jang, tolong ambilkan ini bengmin kecil teman-teman, kita pakai buka kancingan ini ya, seperti ini. Tuh, gampang sekali ya, kita congkel sedikit langsung kebuka. Jadi teman-teman, permasalahannya kadang cara pembukaan seal shock ini yang sulit ya, ataupun kadang kita pakai obeng, kita getok lewat pinggir ini, itu yang membuat tabung kita rusak ya. Saya flash ya teman-teman biar lebih jelas tuh. Kadang tabung shock kita rusak teman-teman ya, gara-gara kita pakai obeng untuk membukanya, dan itu memakan waktu yang cukup lama ya. Jadi di sini saya gunakan teman-teman tuh, ini adalah bekas stang piston ya teman-teman, atau stang seker, stang piston atau stang seker ya teman-teman. Ini untuk bagian bawahnya ya, bagian pen bawahnya. Jadi sebenarnya bentuknya bundar di sini teman-teman, tapi udah saya coak ya, ini udah saya potong. Nah, ini kadang bisa kita gunakan klaher ya teman-teman, atau wiring, cuman ini lebih kuat karena lebih tebal ya. Ini tuh kelihatan seperti bulan sabit ya tuh. Jadi kita bentuk seperti ini dan kita modif belakangnya ini biar agak halus ya, dan agak melengkung dikit biar gampang masuk di sini ya teman-teman. Sekarang caranya seperti ini ya. Ini kita congkel aja lewat sini tuh. Kalau dia agak sulit teman-teman, agak sulit ya, saya dikit ya nih. Kalau dia agak sulit berarti harus kita putar seperti ini tuh ya. Tuh teman-teman perhatikan ya, saya zoom biar lebih jelas nih. Tuh, gampang sekali teman-teman tuh, gampang sekali cara bukanya ya teman-teman. Nih, lalu sekarang kita bersihkan dulu ya.
kita bersihkan dulu dan kita pasang lagi ya. Jadi untuk pembersihan ini teman-teman, kita kalau yang sudah mengental ya, biasanya di sini kalau yang sudah mengental itu saya gunakan air ya, jelas air sabun teman-teman ya, bukan air sembarangan air, tapi air sabun ya, biar kotorannya bersih. Tapi kita nggak gunakan bensin ya teman-teman, karena kadang untuk oli shock yang sudah mengental ini nggak bisa bersih sama bensin ya, pakai bensin. Jadi kita pakai air sabun ya, entah itu air sabun ya intinya ya, sabun cuci itu ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu, lalu kita praktikkan juga untuk cara mudah pasangnya. Oke teman-teman. Baik teman-teman, sekarang sudah kita bersihkan ya di lubang-lubang shock ini, atau bottom shock atau tabung shock ini sudah kita bersihkan dari oli-oli yang mengental ataupun intinya udah bersih ya yang di dalam ini. Dan semua juga bagian-bagian yang lain juga udah kita bersihkan ya, sulingnya juga udah bersih. Dan ini untuk seal shock yang baru teman-teman ya, dan yang ori. Harganya di sini sekitar 30-an ya teman-teman, yang ori. Jadi saya sarankan kalau untuk seal shock ya teman-teman, usahakan yang ori ya. Jadi untuk ketahanan lebih lama begitu ya. Jadi yang pertama kita pasang asok ya teman-teman. Dan di sini kita lumasi sedikit aja ya, biar tidak merusak, untuk awalnya tidak merusak seal shock ya. Oke teman-teman, ini saya lumasi sedikit ya, pakai grease, tapi grease yang tingkat lengketnya itu sedikit ya, tapi licin tapi nggak lengket begitu teman-teman ya. Oke, sekarang pertama kita pasang suling dulu, atau kita pasang bagi bagianan dulu ya teman-teman. Kita pasang di bagian sealnya dulu ya, jangan lupa ring di dalam, lalu seal. Jadi untuk biar lebih cepat ya pemasangan seal ini, di sini kami gunakan kelahar ya seperti ini tuh teman-teman ya. Lalu kita ketuk pakai palu sedikit ya, sambil pakai palu dulu. Oke, di sini kita gunakan kelahar atau bearing ya, untuk memasang seal shock yang baru ini teman-teman. Saya ketuk sedikit, pelan-pelan aja ya. Kita lihat dulu, kalau kita rasa atau kita lihat di sealnya sudah pas ya, atau kalau ini agak miring sedikit ya, kita ketuk lagi ya teman-teman. Kita lihat sekarang sudah terpasang sempurna ya teman-teman. Kita tinggal pasang kancingan ya. Ini sudah terpasang dan seal debu ya teman-teman. Oke, dan untuk pemasangan asok ini, dan ini sudah kita lumasi ya. Yang pertama kita pasang dulu suling ya, dan pernya teman-teman begini. Ya. Tuh. Oke teman-teman, lalu per shock. Jadi ini teman-teman ada dua cara ya, bisa kita gunakan cara yang seperti ini. Kita pasang dulu di sini bisa, nanti kita masukkan minyak shocknya dari bawah sini, atau kita masukkan dari atas juga bisa ya. Berarti kita harus pasang dulu ya sulingnya ini di bottom shock ini, tapi tidak apa-apa kita pakai cara yang seperti ini. Nah, jadi di sini juga akan kita temukan masalah teman-teman kalau kita tidak gunakan alat khusus ya. Jadi di sini kita gunakan alat khusus yang kita buat sendiri ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini untuk menekan tutup ya, tutup yang ini teman-teman, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, kita pasang dulu di asoknya. Kita pasang dulu di asok seperti ini teman-teman tuh. Ini modelnya seperti gunting ya kurang lebih, atau tang. Kita pasang dan kita tekan ya teman-teman tuh. Kita tekan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini tuh.
tanpa bantuan teman pun, artinya kita kerja sendiri juga bisa ya teman-teman ya. Lalu kita pasang kancingannya seperti ini, tanpa kita panggil teman untuk megangin atau apa ya teman-teman. Tuh sudah terpasang sempurna. Ini sudah benar-benar terpasang sempurna, sudah mantap. Sekarang tinggal kita pasang di bagian bottom ya, begitu. Oke, ini sudah terpasang teman-teman, tinggal kita masukkan oli shock ya. Oke, jadi di saat pemasangan oli shock atau kita masukkan oli shock, ini kita tarik sedikit ya teman-teman, tarik sedikit begitu ya. Oke, jadi kalau kita tidak tarik, nanti di saat kita masukkan oli shock ini akan penuh, dia akan meluber keluar. Jadi kita tarik sedikit begitu ya, kurang lebih sekitar 15 cm atau 10 cm kita tarik, baru kita masukkan oli shock ya. Dan di sini saya siapkan gelas ukur atau gelas takar ya teman-teman, dan kita gunakan oli shock sampai dengan 65 mili ya, 65 mili. Oke teman-teman, ini setelah kita ukur dan pas ukuran 65 mili, sekarang kita masukkan ya. Kita masukkan di tabung shock atau bottom shock ini ya teman-teman. Pelan-pelan aja. Oke teman-teman, baru kita tekan pelan-pelan ya. Kita tekan ke bawah pelan-pelan. Nah, jadi kalau terlalu kencang nanti muncrat ya teman-teman ya. Oke, kita pasang bautnya, dan jangan lupa ring ya, ring yang di baut ini, karena itu ring tembaga ya teman-teman, untuk menjaga kebocoran. Oke, tinggal kita kencangkan teman-teman, kita pakai asnya, as rodanya, lalu kita kencangkan seperti ini. Oke teman-teman, sudah terpasang sempurna, sudah kencang. Sekarang kita tes berapa jarak mainnya ya. Kita tekan seperti ini teman-teman, lalu kita tekan biasa ya. Lembut sekali teman-teman, enak sekali ya, udah empuk kayak spring bed ya. Jadi ini cara pemasangannya teman-teman, secara gampang buka seal dan cara gampang pasangnya. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa kalau ada kotor atau apapun di shock teman-teman, segera dibersihkan agar tidak menimbulkan masalah seperti ini ya. Yang maksud saya, kita lakukan penggantian jadinya, gara-gara kita tidak pernah memeriksa, membersihkan atau memperhatikan gitu ya shock motor kita. Hal sepele yang bisa menguras kantong teman-teman ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.